Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Rahman dengan NIM 240209500055. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi yang telah saya buat, yaitu mengenai manajemen memori dan penyimpanan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen mitra Bapak Fadli Rahman Baso, SPD, MPD. Langsung saja ke penjelasan materi. Nah, apa sih memori dan penyimpanan itu? Memori adalah komponen komputer yang menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Memori ini bersifat volatil atau data hilang saat mati dan cepat. Yang kedua, penyimpanan atau storage adalah media untuk menyimpan data secara permanen. Contohnya HDD, SSD, dan flash drive. Penyimpanan bersifat non-volatil dan lebih lambat dibanding RAM. Adapun peran memori dan penyimpanan. Memori memungkinkan akses cepat ke data yang sedang diproses dan mempercepat kinerja sistem. Sedangkan penyimpanan menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna secara permanen dan menjadi sumber data untuk CPU. Selanjutnya, jenis-jenis memori. Yang pertama ada RAM, bersifat volatil, contohnya seperti DRAM dan SRAM. Yang kedua, ROM, bersifat permanen, hanya bisa dibaca, contohnya seperti PROM, EPROM, dan EEPROM. Yang ketiga ada cache memory, memori kecil dan sangat cepat dan dekat CPU. Yang keempat ada register, memori super cepat di dalam CPU. Dan yang kelima ada virtual memory, di mana teknik manajemen memori menggunakan hard disk sebagai perpanjangan RAM. Selanjutnya, manajemen memori. Manajemen memori berfungsi mengatur alokasi, penggunaan, dan pelepasan memori agar efisien dan tidak saling mengganggu. Teknik yang digunakan meliputi paging, segmentation, dan pengelolaan fragmentasi memori untuk memastikan pemakaian memori yang optimal dan terorganisir. Selanjutnya, jenis-jenis penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan primer, yaitu RAM dan cache, bersifat volatil dan cepat. Yang kedua, penyimpanan sekunder, yaitu HDD, SSD, CD atau DVD, USB, di mana bersifat non-volatil atau permanen. Yang ketiga, HDD, menggunakan piringan magnetik dan kapasitas besar tapi lambat. Yang keempat ada SSD, menggunakan memori flash, lebih cepat dan tahan guncangan tapi lebih mahal. Yang kelima ada penyimpanan optik, di mana CD atau DVD menggunakan laser dan kapasitas kecil dan mulai ditinggalkan. Yang keenam, flash storage, di mana USB dan kartu memori portable dan cepat. Dan yang terakhir ada cloud storage, penyimpanan berbasis internet, mudah diakses dan kolaborasi, tapi ini tergantung internet. Selanjutnya, hierarki memori. Nah, jenis memori yang pertama yaitu register. Kecepatannya paling cepat, kapasitasnya sangat kecil, dan biaya per bitnya mahal. Yang kedua ada cache. Kecepatannya sangat cepat, kapasitasnya kecil, biaya per bit mahal. Yang ketiga ada RAM. Kecepatan sedang, kapasitas juga sedang, dan biaya per bit juga sedang. Yang keempat ada storage. Kecepatan paling lambat, kapasitas sangat besar, dan biaya per bit murah. Selanjutnya, perbandingan memori dan penyimpanan. Yang pertama, RAM lebih cepat tapi volatil. Yang kedua, penyimpanan lebih lambat tapi permanen. Yang ketiga, RAM untuk menjalankan aplikasi sementara, dan penyimpanan untuk menyimpan data permanen. Dan yang terakhir, kapasitas penyimpanan biasanya jauh lebih besar dari RAM. Selanjutnya, tantangan dan solusi dalam manajemen memori dan penyimpanan. Tantangan yang pertama, kapasitas memori dan penyimpanan cepat penuh. Adapun solusinya seperti kompresi data, cloud storage, dan upgrade hardware. Yang kedua, performa penyimpanan lambat dibanding prosesor. Adapun solusi yang dapat digunakan yaitu
menggunakan SSD, cache memory, dan optimasi sistem. Yang ketiga, RAM terbatas untuk multitasking. Solusinya virtual memory dan manajemen cache pintar. Yang keempat, risiko kehilangan data. Solusinya backup rutin, cloud backup, dan restore system. Baik, itu saja penjelasan materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.